Kadang-kadang kita kambing hitamkan setan. Halo? Contoh begini, ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya datang dalam satu kantor, ya. Kemudian saya mau ngurus sesuatu. Tapi waktu saya sampaikan, saudara, apa keinginan saya? Ya, saudara sambil seperti ini. Iya, Pak. Waduh, aduh. Kalau dia miskin, apakah itu gara-gara setan, Bapak Ibu? Saudara tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Skater. Apakah itu setan, Bapak Ibu? Saya tanya dulu. Kitanya yang sadar berubah. Nanti akan datang di situ bahwa roh dunia ini roh yang membuat miskin. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, jangan kita mau masuk lagi. Udah dimerdekakan Yesus kita. Sudah kita ditebus oleh darah Yesus. Waduh, saya ngomong, saudara. Akhirnya saya putus ngomong saya. Mau menyampaikan sesuatu, gak bisa lagi saya ngomong. Karena begitu dia, aduh, berarti apa? Keseleo tangannya atau mengalami kekalahan, betul ya? Saya jadi enggan menyampaikan isi hati saya. Saudara, di kantor loh. Kantor kan banyak santainya duduk main. Saudara gak terasa, saya dulu dari judi ini. Hari ini kalah. Nyesal, aduh Tuhan. Aduh, uang saya tadi bisa saya makan, saya kasih sama mama saya, atau saya beli baju atau apa. Menyesal, tapi besok diajak lagi atau melihat saja. Udah, balik lagi saudara, lupa penyesalannya. Amin. Nah, bagaimana caranya? Datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni saya. Dan sekarang tolong saya, aku mau buat keputusan dalam diri saya Tuhan. Aku tidak mau diikat. Roh yang miskin ini, roh jahat ini aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang terikat, saudara. Amin, saudara. Saya tanya, apa itu karena setan, saudara? Kalau yang membuat engkau masalahmu sekarang setan, tengking dalam nama Yesus. Ada orang kesurupan sekarang, kau tengking dia dalam nama Yesus, keluar roh jahatnya. Betul enggak? Betul enggak? Firman Tuhan bilang begini, tunduk kepada Allah, lawan iblis dia akan lari daripadamu. Kuncinya saja, kita tunduk, lakukan firman, setannya lari terbirit-birit, saudara. Tapi yang jadi masalah di ayat 11 tadi, Efesus 10 ayat 11, tipu muslihat iblis. Dan pekerjaan tipu muslihat iblis itu ada di dalam diri kita. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Oh, walaupun kita sudah berdoa loh. Semua juga pakai hikmat. Tuhan kita kasih kita kepintaran, kasih kita otak, saudara, sudah pintar kita. Jangan bilang, oh aku ini pendoa, rohku, aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena itu kan waktu kami berangkat, kami sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu perjalanan kami menuju Medan, hari ini roh Allah, malaikat Allah akan menuntun kami dalam mobil ini. Karena kami sudah serahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena itu mobil ini kami akan jalankan tanpa dipegang setirnya. Apa benar konsep seperti itu Bapak Ibu? Hah? Apa yang akan terjadi? Kalau nggak dipegang setir mobilnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Mati, kecelakaan. Jadi kita harus mengerti, ya. Jangan selalu kita kambing hitamkan, kitanya yang berubah. Walaupun semuanya itu datangnya dari iblis. Karena tadi tipu muslihatnya. Kalau peperangannya secara terang-terang sudah nggak bisa. Karena dia sudah dipatahkan giginya. Dia sudah dijadikan tontonan di kayu salib. Kita lebih daripada pemenang. Tapi hari ini tipu muslihatnya yang dikerja di dunia ini menguasai orang-orang percaya. Amin. Jadi kita harus pakai, Tuhan kasih kita kepintaran. Tuhan kasih kita logika, saudara. Ya. Pada suatu saat saya pergi pesta. Ini cerita yang sangat lama. Lalu di piring ada hanya sedikit nasi, dipinggirkan semua pinggir. Baru semua daging ditampung. Iya kan abang? Kan kita ini kan orang-orang lahir baru. Ngapain takut dengan hipertensi, naik darah tinggi, sama kolesterol? Kan kita sudah berdoa makanan ini. Dalam nama Yesus sehat. Apakah betul? Harus betul begitu? Halo? Ya kan Tuhan kasih kita otak Bapak Ibu. Amin.
Kalau sudah dokter bilang, itu salah, seimbang. Makan daging boleh, tapi secukup. Ada enggak ayatnya? Ada enggak ayatnya? Ada. Galatia 5, pengendalian diri itu buah roh. Halo? Betul enggak? Kok kita enggak bisa mengendalikan diri kita itu salah. Karena itu dalam diri hari ini juga, mari kita kendalikan diri kita, berusaha kita supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang sehat. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Beri kami makanan kami hari ini. Secukupnya, makan secukupnya. Jangan bilang, di dalam nama Yesus Dia kuduskan, maka ku makan ini, semua daging ini 3 kilo. No kolesterol. Itu namanya crazy. Amin saudara. Tuhan pun akan marah di sorga. Hei, aku kan, kau sudah tahu, udah diperiksa kemarin dokter, kau sakit hipertensi, kolesterolmu tinggi, gulamu tinggi, masa gak ada penguasaan dirimu? Halo? Nah, ini saya sampaikan hari ini peperangan kita. Tipu muslihat, bukan peperangan begini lagi saudara. Ambil parang, enggak ada itu. Bukan melawan darah dan daging. Amin. Lawan kita yang paling sulit kita taklukkan hari ini. Saya berani katakan begitu, karena dia ada di pikiran kita, ada di hati kita. Pada suatu ketika Martin Luther berkata begini, jangan larang burung lewat di atas kepalamu, lalu lalang. Tapi, namun begitu, jangan biarkan dia membuat sarang di atas kepalamu. Amin saudara. Artinya, pikiran Kristus ini, ayo kita gunakan seperti bagaimana pikiran Kristus. Di sekeliling kita ini dunia jahat, saudara. Tapi udah biarkan di situ. Jangan juga bilang, aku nggak mau bergabung di sana. Aku orang rohani, mereka orang mereka orang nggak kudus. Itu bukan levelku. Tidak juga. Kita di dunia ini dan kita harus berinteraksi. Kenapa? Karena kita dipanggil supaya apa? Menjadi berkat bagi orang lah. Di sanalah kita tunjukkan terang. Rise and shine brighter. Amin saudara. Kita menjadi terang di sana saudara. Ya. Nah mari next. Nah jangan memperhambakan diri lagi saudara. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Galatia 4:9. Ayat pasal 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara, kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Walaupun bukan berarti saya senang, tapi hidup saya yang lama, dulu saya terikat dengan judi, saya lepas. Amin. Dulu saya juga terikat dengan saya pakai narkoba, saya lepas. Dulu saya terikat dengan minuman keras. Kami Bapak Ibu Saudara, bukan pamer saudara. Tempat kami itu yang namanya tuak suling itu, so nggak ada bedanya dengan aqua. Itu minuman, saya sudah belajar minum itu dari SMA. Kena sikit dari lidah ini, rasanya lidah ini maju ke dalam, jadi mengecil. Ambil tuang saudara, ambil mancis, nyala. Pertama kita sentuh itu memang pahit, gak ada rasanya. Tapi 2 kali, 3 kali, berikut dan berkali-kali gak ada lagi. Makan malah makin fly. Panasnya gak terasa lagi. Yang ada apa? Amin. Saya sudah melepaskan diri saya di sana karena saya tahu Yesus sudah disalibkan bagi saya. Yesus sudah mati dengan dosa saya. Saya tidak mau lagi memperhambakan diri dengan dunia itu. Uang setan dimakan hantu. Ya iya. Waktu dari SMP saya sudah belajar jahit sepatu supaya dapat uang. Saya sudah belajar pangkas rambut orang. Makanya datang bapak saya kemarin, alat-alat saya dari SMA masih ada, saya bawa itu.
Makanya sama anak-anak saya bilang, bukan ini mitos, tapi jangan sekali-sekali ambil gunting pangkas ini, kalian buat gunting kertas. Karena anak-anak kan semua gunting di rumah nggak akan pernah nampak. Jadi saya bilang, karena tahu mereka tempat gunting saya ini, jangan, ini hidup saya ini punya kesaksian. Bukan berarti itu saya jadikan berhala, tidak. Tapi itu adalah saya simpan itu sebagai kesaksian hidup saya. Puji Tuhan, datang bapak saya kemarin, saya pangkas lagi. Bapak saya kaget, masih ringan tanganmu ya seperti dulu, walaupun sudah 25 tahun. Saya sudah tidak lagi memegang amin saudara. Saya sudah belajar cari uang saudara. Ya, saya dayung beca, semua saya kerjain untuk saya punya uang. Saudara tahu, tapi uang yang saya dapat, tetapi nanti sore saya bawa main judi, habis. Saya pernah jadi anggotanya Olo Penggabean. Waktu buka porkas, ya, saudara, saya buka aja rahasianya, ya. Teman join saya orang Cina. Saudara, nanti kami buka semua di pulau-pulau dan kemudian malam rekap pakai HT, ya, bintang 1 panggil bintang 2. Bintang 2 berarti pulau ini. Bintang 1 panggil bintang 3. Jam 12 merekap semua. Saudara, kami lihat semua yang 4 angka itu saudara. Duit semua banyak. Itu gak nampak itu. Kami telan sendiri, kami makan itu. Karena dalam pikiran saya kami gak akan keluar ini. Kalaupun keluar masih bisa kita talangi. Itu judi saudara. Yang menang siapa? Halo? Yang menang siapa? Bandar. Yang kami laporkan juga ke sana. Sekian saja. Sudah 75% kami telan sendiri. Tapi saudara tahu juga, uang setan dimakan hantu. Gak ada nampak. Itu namanya memperhambakan diri. Dan saya sudah keluar dari sana saudara. Amin. Apakah karena saya pendeta? Halo? Alkitab yang kita pegang ini apakah untuk pendeta Bapak Ibu? Amin. Untuk kita semua. Karena itu kita perlu mengambil keputusan dalam diri kita. Meninggalkan kehidupan yang lama. Dikatakan 2 Korintus 5:17. Kita bukan hamba roh jahat. Bukan hamba roh dunia. Kita sudah dimerdekakan sejak kita percaya kepada Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Nah, jadi saya akan tanda tanya besar yang dibaptis ini, yang sudah melayani ini, tapi masih memperhambakan dirinya dengan roh dunia yang miskin ini, membuat dirinya diikat kembali. Kalau kita sudah lahir baru, sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita perhambakan lagi diri kita di sana, saya yakin dosa seperti tidak ada rasanya lagi. Apa yang kita lakukan itu menurut orang lain itu dosa, tapi bagi kita itu bukan dosa. Kenapa? Sudah jadi sudah kita lewati masa perjumpaan dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah kita terima, tapi kita lewatkan lagi semua, kita pergi lagi ke kubangan itu dan kita katakan lagi, ini aku, ikatlah aku. Kembali kita dijajah. Enak gak dijajah saudara? 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Apakah enak? Jepang juga menjajah kita, apakah enak? Halo? Kita punya hasil ladang, kita punya apa, saudara, diambil penjajah, disiksa, mohon maaf saudara, di kampung kami banyak itu. Ya, cerita-cerita dulu saya dulu kecil itu suka baca cerita-cerita perjuangan, bahkan saya sering nanti ya sebelum tidur kami panggil kakek dan nenek untuk hanya bercerita tentang, karena masa mereka masih kecil, tahu mereka masa penjajahan Jepang itu masih mereka lihat semua. Ya, cerita soal itu saudara, bagaimana anak ini, keturunan ini masih ada, diambil anaknya, anak gadisnya diperkosa. Kita dengar sendiri. Hari ini kita sedang dalam kebebasan. Orang yang sedang dijajah itu nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Karena itu kalau kita sudah merdeka, jangan mau dijajah lagi, katakan amin. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Garis bawahi itu. Tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah melawan penguasa melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Men. Jangan kita mau, kita harus mengerti, kita harus jeli, kita harus peka, tipu muslihat iblis. Next. Nah, ayat di atas mengajarkan beberapa kebenaran penting. Yang pertama, kita hanya bisa menjadi kuat dengan kekuatan dari A. Caranya bagaimana? Hidup kita diisi oleh firman. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara masih tahu Lukas 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Lalu Tuhan berkata, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ada tertulis. Selalu Tuhan jawab dengan firman. Karena itu sebagai orang percaya, hidup kita penuh harus menguasai firman dan melakukannya. Waktu di dalam hidupmu ada firman, yakinlah iblis akan takut kepadamu. Amin. Amin saudara. Oke. Nah, perlengkapan senjata Tuhan yang melindungi kita. Ada perlengkapan senjata Allah. Ada proteksi, darah Yesus berkuasa dalam diri kita. Peperangan kita melawan tipu muslihat iblis dan kuasa-kuasa kejahatan dari dunia. Cabang kita yang ada di Natal itu bukan orang-orang yang memang notabene-nya orang-orang Kristen tulen, orang-orang yang memang suka beribadah. Rata-rata, kenapa kita bisa buka cabang di sana? Karena itu bermula ketika kita buat KKR, masih ada orang-orangnya di sini. Ada yang sampai 12 tahun terikat roh jahat, ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang punya jimat gak pernah datang ke gereja. Kalau datang ke gereja maka ilmunya itu akan hancur. Tapi apa yang terjadi? Kalau datang ke gereja atau menyebut nama Yesus, maka dia akan mati. Itulah pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan. Tapi puji Tuhan, kita layani mereka. Berapa rumah kita bakar, bukan rumah yang kita bakar saudara, tapi jimat-jimatnya, ilmu yang dia punya saudara. Dan apa yang terjadi? Sekarang mereka orang-orang yang sangat luar biasa antusiasnya untuk mengikut Yesus. Sehingga adalah jemaat di sana. Dan sampai hari ini mujizat Tuhan itu masih terjadi. Pak Uta Galong itu di mana dia berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Ada orang sakit dipanggil saudara. Makanya kemarin kita pingin buat KKR, makanya ke depan nanti kita buat lagi. Agenda kita untuk buat KKR saya udah bilang di sana. Supaya apa? Dari sinilah kita akan menuai jiwa. Dan saudara juga temukan ada orang yang kena susu, udah pakai susu di sini lepas. Saudara lihat sendiri bagaimana. Salah satu anak yang dari Natal itu sekarang itulah makanya kita buka lagi Perum PKS gara-gara anak itulah, karena dia dilepas dari roh jahat. Kita doakan di sini kemarin sama dengan yang pakai susu itu lepas. Dan kemudian sekelompok mereka ini dari orang tuanya yang juga punya jimat. Pernah saya bawa itu si Messi ikut dengan saya waktu bakar itu semua yang dia punya di rumahnya. Sekarang mereka lah jemaat mula-mulanya yang di Perum PKS. Dan juga yang dulu juga yang PT yang divisi 5. Kenapa kita bisa ada di divisi 5 juga? Jangan hilang. Jangan lupa kalau saudara kenal namanya Ruth. Yang pernah di rumah kami namanya Febri, kita ubah menjadi Ruth. Kenapa? Ada bilang begini, baru anak ini sembuh kalau dia ganti agama. Karena sudah kemana-mana didoakan, kemana-mana dengan semua dukun, dia tidak bisa disembuhkan. Tapi dibawa di padang selimpuan, kita doakan di GBI Rehoboth yang papan dulu. Masih ada ya, yang lama, ya kita doakan di situ. Kita baptis, saya ganti namanya menjadi Ruth. Sekarang dia sudah hampir selesai, menyelesaikan S1 teologi di STTII di Medan, saudara. Itulah bakal, walaupun apa, itulah bakal jemaat yang divisi 5. Semua berangkat dari mujizat. Dan hari ini mari berkata, Tuhan pakai aku. Saudara tahu bagaimana caranya Tuhan pakai kita? Ketika kita benar-benar menyalibkan diri kita. Karena Tuhan tidak akan berkuasa di dalam tubuh yang teracuni, tubuh yang kotor. Tuhan akan bekerja dengan kekuasaannya di dalam tubuh yang bersih. Seberapa banyak saudara mau dipakai Tuhan hari ini? Bangkit berdiri.